Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 serta sahabat Kicau Mania, khususnya murai batu mania. Di video kali ini kita mau membahas bagaimana cara merekondisi murai batu yang macet bunyi. Macet bunyi itu bisa berdampak full ngukluk juga bisa ya. Selain dari nekuk leher atau tarik leher, atau cuma hanya ngeriwik, atau bahkan tidak bunyi sama sekali. Padahal udah dicoba pakai jor kroto, jangkrik kenyang, udah full embun, full jemur sauna, tapi belum juga gacor. Simak videonya, tapi sebelumnya kita simak dulu video iklan dari SMA Bird School. Cukuruk, kugeru, empuk jeruk. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih teman-teman sudah goyang tipis-tipis menyimak soundtrack pendek dari gambaran seperti apa sekolah murai batu di Bintaro yang namanya SMA Bird School. We are the real champion Bird School, teman-teman. Di video kali ini kita mau membahas seperti apa merekondisi burung-burung macet bunyi. Terlepas dari macet bunyi itu banyak faktor ya. Ada yang karena memang baru pindah sangkar, ada yang baru teman-teman beli, ada yang macet bunyi habis jatuh sangkar, ada yang macet bunyi karena burung stres, ada yang macet bunyi karena burung tidak kondisi atau kurang sehat, atau yang belum ketemu karakter atau rawatan yang pas untuk harian dan setelan extra fooding yang tepat untuk menjadikan burung murai batu menjadi gacor bongkar materi, teman-teman. Terlepas dari murai batu gacor, itu biasanya dipengaruhi faktor apa, Om Dimas? Murai batu gacor dipengaruhi burung tersebut sudah matang dan mapan secara mental dan birahi. Jadi untuk teman-teman di sini yang burungnya gacor meledak-ledak di kerodong, berarti murai batunya sudah mendapatkan rawatan yang pas dan matang secara birahi. Tetapi dibuka ketika diablak hanya ngukluk, tidak semeledak-ledak, tidak on seperti di kerodong, berarti murai batu teman-teman kurang tenaga, belum mapan mental, dan belum mendapatkan emosi yang maksimal. Terus burung nggak bunyi atau nggak gacor di kerodong, belum tentu burung itu ada yang salah atau tidak prospek. Banyak burung-burung yang harian hanya ngukluk diem, jarang bongkar, tetapi ketika kita lombakan atau kita track atau ketika dia melihat lawan atau mendengar suara kaget
responnya sensitif, dia baru on dan nembak. Jadi perlu dipahami karakternya dulu teman-teman. Karakternya seperti apa? Kalau macet bunyi, harian nggak berisik, tetapi teman-teman sudah gantangkan dan burung nggak jalan. Nggak jalan itu kan banyak faktor. Ada yang hanya ngukluk, ada yang hanya matung, ada yang malah nampar-nampar, itu kan kategori nggak jalan. Atau jalan cuma ngetemnya lama, gitu teman-teman. Kasus macet bunyi, banyak sebagian dari kita yang pertama pasti, lebih tepatnya memaksimalkan dengan cara embun setiap hari. Tidak salah teman-teman. Ketika burung macet bunyi teman-teman tipikal panas, ya, tipikal panas, diembun setiap hari, mungkin hasilnya akan lebih cepat menjadikan burung gacor. Tetapi kalau tipikalnya dingin, burungnya dingin, teman-teman full embun, embun itu kan dingin ya teman-teman, makin nggak gacor teman-teman. Jadi pengertian menurut saya, kalau misalkan burung tipe panas, burung ini akan meledak-ledak dan bersemangat gacor ketika porsi jemurnya dimaksimalkan. Tetapi kalau burung tipikal dingin, burungnya biasanya tidak menyukai jemur terlalu lama. Nah, itu biasanya akan lebih top perform ketika diembun setiap hari, gitu teman-teman. Perhatikan dari karakternya dulu, baru kita analisa untuk menentukan rawatan seperti apa dalam merekondisi burung macet bunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, macet bunyi kalau misalkan terjadi burung itu baru teman-teman beli, terus burung sebelumnya yang satu rumah lebih dominan, bisa terjadi burung masih mengenali teman serumah, atau bisa kita simpulkan adaptasi setelah burung ini kita beli teman-teman. Yang pasti coba ikuti settingan dan rawatan dari pemilik pertama. Kalau misalkan belum jalan, berarti coba 2 minggu ke depan jangan di track, jangan digantang dulu, tapi lakukan secara konsisten settingan dari pemilik sebelumnya. Tapi ada satu tips atau solusi dari saya untuk kasus macet bunyi teman-teman. Pastikan teman-teman itu memakai warna ruji dan ukuran sangkar yang sama dengan pemilik lama. Kalau misalkan Om beli burung ini burja atau burung aja, tidak full set plus sangkar. Pastikan tanya tangkringannya, modelnya apa, jenis kayunya apa. Lalu pakai ruji apa, ruji hitam, ruji coklat, ukurannya nomor berapa. Itu teman-teman. Lalu minta semua rawatan, semua settingan dari pemilik pertama. Jangan terburu-buru menuntut burung itu tampil top perform, apalagi juara. Kalau hitungan dari beli baru 2 minggu teman-teman, burung juga bisa jet lag atau mabuk perjalanan, atau butuh adaptasi untuk mengenali lingkungan sekitar pemilik barunya. Tentunya dengan rawatan yang sama tapi dengan lingkungan yang berbeda. Bisa juga pakan jangkriknya, yang menjadi pakan jangkriknya itu juga berbeda. Teman-teman pernah berpikir sampai sana? Lalu perhatikan, dia menyukai kerodong tebal warna gelap atau kerodong tipis warna terang teman-teman. Selain kita bedah kerawatan, tipikal atau karakter, dan setelan extra fooding harian. Yang perlu teman-teman perhatikan tangkringan, sangkar, serta analisa karakter murai batu yang teman-teman miliki. Lalu cari titik emosi murai batu teman-teman itu
Meningkatkan emosi bisa dari jemur, bisa dari umbar, bisa dari pemberian ulat Hongkong atau ulat kandang. Karena masing-masing cara meningkatkan dan memaksimalkan emosi murai batu itu berbeda-beda, teman-teman. Dengan cara yang berbeda juga. Ada yang niatnya itu mau menaikkan emosi dengan dijemur kenceng, bukan emosi yang naik, malah birahi yang naik. Atau misalkan niatnya itu mau meningkatkan stamina, teman-teman ngejor jangkrik, malah birahi. Tapi ketika di full kroto setiap hari, jangkriknya dipres, staminanya malah bagus. Jadi masing-masing burung murai batu itu cara mendapatkan birahi, cara mendapatkan emosi, cara memaksimalkan stamina itu dengan cara yang berbeda juga, teman-teman. Om, curhat om. Burungku udah tak jor kroto, udah tak jor jangkrik, malah kerja neng lapangane malah berantakan, malah nggak jalan-jalan. Nah, berarti teman-teman belum mendapatkan karakter murai batu yang teman-teman rawat. Jadi memaksimalkan agar burung jalan di gantangan, jangan berdasarkan katanya. Mendengar boleh, menerima masukan sangat penting, tetapi dipoles-poles lagi om, disesuaikan dengan karakter murai batu teman-teman sendiri. Jadi kembali ke topik bahasan. Burung macet bunyi yang pertama bisa teman-teman lakukan. Untuk hariannya, kita bahas yang full krodong dulu ya. Jadi harian burung ini di full krodong, dekatkan dengan masteran kecil-kecil atau burung kecil. Lalu untuk setelan jangkrik, teman-teman bisa setel di 7 pagi 7 sore atau bisa di 10 pagi 10 sore. Jalankan selama 2 minggu ya teman-teman. Untuk pemakaian fur, teman-teman bisa pakai fur sejuta umat. Jadi bukan cuma ustadz yang sejuta umat, fur pun juga sejuta umat. Apakah itu? Itu fur top song coklat, teman-teman. Teman-teman bisa pakai fur top song coklat, jangkriknya di setel standar di 7 pagi 7 sore atau di 10 pagi 10 sore. Itu dari setelan extra fooding. Untuk pemberian kroto, teman-teman bisa berikan 2 kali dalam seminggu. Berikan siang atau sore hari. Ketika 2 minggu burung juga tidak gacor dengan cara dikerodong setiap hari, lalu pakai fur top song coklat, jangkriknya udah 7 atau 10 pagi sore, teman-teman bisa lakukan full ablak. Jadi harian burung ini tidak dikerodong kecuali malam. Nah, setelan tetap dibuat sama seperti tips yang pertama tadi. 7 atau 10 pagi sore jangkrik, kroto seminggu 2 kali, fur pakai top song coklat. Lalu untuk perawatan mandinya cukup di setel seminggu 1 kali ya teman-teman. Jangan terlalu banyak mandi selama 2 minggu. Tetapi ketika porsi selama 2 minggu dibuat seminggu 1 kali mandi, kok nggak gacor, berarti teman-teman tambah. Ikuti kemauan burung. Ketika burung menunjukkan reaksi ingin mandi, turuti mandinya teman-teman. Karena dengan porsi mandi juga di sisi lain bisa menekan tingkat stres burung. Ketika stresnya berkurang, proses penggacoran akan lebih cepat.
lupakan dulu emosi dan birahi, tapi cukupi kebutuhan murai batu yang sedang teman-teman rekondisi ya. Ketika dua tips tersebut sudah dilakukan, ternyata kurang maksimal juga. Nah, teman-teman bisa lakukan pengembunan malam, teman-teman, bukan pengembunan pagi. Burung stres macet bunyi jangan dulu diumbar ya teman-teman. Fokus saja di setelan extra fooding harian, pengkondisian harian dulu. Ketika burung sudah gacor, baru teman-teman tingkatkan staminanya. Itu teman-teman. Artinya teman-teman kembalikan dulu, hilangkan dulu tingkat stresnya, baru maksimalkan tenaga atau umbaran. Lalu untuk penjemuran murai batu stres, lakukan jemur pagi yang tidak dilakukan setiap hari. Burung tetap dijemur, tapi seminggu bisa teman-teman lakukan hanya 2 atau 3 kali saja, pagi ya, bukan siang. Nah, ketika burung sudah menunjukkan reaksi ngeriwik, ngeplong, berarti teman-teman sudah sukses. Ketika sudah ngeriwik ngeplong, baru teman-teman tambah durasi jemurnya. Lalu sudah masukkan cara memaksimalkan menjebol emosi. Dari penjemuran bisa, dari umbar yang dilakukan gebah sprint speed juga bisa. Lalu penambahan ulat Hongkong di siang hari sebanyak 2 ekor selama 2 hari sekali, itu juga bisa menjebol emosi untuk burung-burung dengan tingkat atau level fighter rendah. Jadi ulat Hongkong diberikan setiap sore sebanyak 2 ekor setiap hari teman-teman. Amankah Om? Aman ketika jumlahnya itu hanya 1 atau 2 saja. Gitu teman-teman. Karena pakai ulet kandang juga agak repot ya teman-teman, nyari di kios pun belum tentu ada. Kalaupun ada, ulet kandang ini kan gampang mati juga teman-teman. Nah, tips yang pertama dan kedua tadi hanya beda harian di kerodong dengan harian di ablak teman-teman. Ketika sudah dijor jangkrik juga nggak gacor, berarti jangkrik dipres hanya di 5 pagi 5 sore. Tetapi kerotonya bisa teman-teman buat 2 hari sekali. Atau sebaliknya, ketika jangkriknya udah dijor kok burung belum menunjukkan fighter, belum menunjukkan gacor, teman-teman bisa kurangi jangkriknya hanya 7 pagi 7 sore, tapi ulat Hongkongnya setiap hari sebanyak 3 ekor. 3 ekor setiap hari, bisa teman-teman berikan siang atau sore. Begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Maaf teman-teman untuk durasinya panjang ya. Jadi pegel dan bosen juga nontonnya. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87 yang senantiasa setia nyimak video-video kita setiap upload. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Assalamualaikum.